Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi di live report on the spot Tribun Timur. Seperti biasa, tiap harinya live report ataukah laporan dari wartawan, jurnalis Tribun Timur akan terus memberitakan, mengabarkan terkait dengan perkembangan pemberitaan menarik dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Untuk edisi Selasa 24 Agustus 2021, kita telah terhubung dengan 3 jurnalis Tribun Timur. Pertama kita akan terhubung dengan rekan Syamsul Bahri yang saat ini berada di Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syamsul Bahri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alfian di studio Tribun Timur. Tribuners, rekan Syamsul Bahri akan melaporkan terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit daerah Kabupaten Sinjai yang berdasarkan dari informasi awal diketahui pembangunan ini bernilai 45 miliar. Untuk lebih jelasnya saya serahkan langsung kepada rekan Syamsul Bahri untuk melaporkan. Baik, terima kasih Bung Alfian dan pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Saya sedang berada di Pulau Pacing, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana di belakang saya ini adalah lokasi pembangunan rumah sakit umum Kabupaten Sinjai, tingkat pertama yang ditempatkan di daerah Kecamatan Sinjai Selatan. Rumah sakit ini nantinya akan berfungsi untuk melayani masyarakat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sinjai Selatan sendiri, Kecamatan Telulimpoe, Kecamatan Sinjai Boro, dan bahkan menurut Pak Bupati Sinjai Andeseto Gadisda Asapa bahwa rumah sakit ini nantinya juga akan dapat dimanfaatkan atau difungsikan untuk masyarakat yang ada di daerah tetangga Sinjai, yakni Kabupaten Bulukumba yang berbatasan langsung dengan daerah ini. Karena dari daerah lokasi pembangunan ini tersisa mungkin kurang lebih 10 menit dari Tanete atau Kecamatan Bulukumba dari daerah ini, sehingga bagi masyarakat yang nantinya sedang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit, maka tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup mengunjungi daerah ini yang di dekat dari area lokasi dan kampung mereka yang ada di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba nantinya, Bung Alfian. Dan perlu kami jelaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini menggunakan dana alokasi khusus dari APBN pusat tahun 2020 sebesar 45 miliar lebih dan 30 miliar lebih untuk pembangunan fisik dan 15 miliar lebih untuk pengadaan alat kesehatan nantinya. Seperti itu, Bung Alfian. Ya, lokasi rumah sakit yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sinjai ini tepatnya berada di Sinjai Selatan atau berjarak sekitar berapa kilometer dari pusat kota Kabupaten Sinjai, rekan Syamsul Bahri? Ya, dapat saya sampaikan bahwa dari titik lokasi pembangunan gedung rumah sakit Sinjai ini tingkat pertama sekitar 25 km dari pusat kota ibu kota Kabupaten Sinjai. Nah, Bupati selama ini banyak menerima aspirasi dari masyarakat di Sinjai, khususnya yang berada di 3 kecamatan ini, karena memang selama ini banyak yang sangat sulit menjangkau rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sinjai karena
aksesnya cukup jauh dari tiga kecamatan ini, termasuk khususnya yang masyarakat yang berada di Kecamatan Sinjai Borong itu aksesnya ada yang 60 km dari Kabupaten Sinjai, bahkan di daerah dusun yang terpencil itu 70 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga dengan berdirinya Rumah Sakit Pratama ini nantinya akan memudahkan akses pelayanan dari segi kesehatan di rumah sakit ini, Bung Alfian. Ya. Berdasarkan gambar yang disaksikan Tribunar, saat ini rekan Samsul Bahri tengah berada di lokasi langsung. Bisa dilaporkan progres pengerjaannya saat ini, apa yang sedang dikerjakan dan rencananya sampai kapan pengerjaan akan berlangsung? Ya, di belakang saya ini, Bung Alfian, terlihat beberapa alat berat dan kendaraan truk yang sedang masuk di lokasi area pembangunan rumah sakit ini. Itu dimulai pada bulan Juli lalu hingga Desember mendatang nanti akan ditargetkan rampung. Jadi saat ini sementara ini baru tahap pemasangan tiang cor dan pemerataan dari lokasi area pembangunan gedung rumah sakit ini. Karena ini kita ketahui bahwa berada di daerah ini di separuh gunung dijadikan sebagai gedung lahan rumah sakit umum di daerah ini, Bung Alfian. Bupati Sinjai yang di Seto sendiri kan untuk tahun ini merupakan periode pertama ya, periode pertama menjabat sebagai Bupati Sinjai. Apakah program pembangunan dari rumah sakit ini ada bagian dari program utama yang memang menjadi janji dari Bupati sendiri yang di Seto sendiri saat mencalonkan dulu? Ya, silakan. Baik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini banyak diserap aspirasi dari masyarakat Kabupaten Sinjai sebelumnya, sehingga Bapak Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Pak Asapa menerima aspirasi itu, kemudian mewujudkannya dalam visi misi untuk sektor pemenuhan sektor kesehatan untuk masyarakat di 3 kecamatan ini. Dan salah satu merupakan dalam visi misinya masuk dalam program pembangunan rumah sakit ini, seperti itu Bang Alfian. Dan penting kami sampaikan juga bahwa di lokasi di belakang saya ini ada gedung warna ungu. Ini bagian dari pusat. Jadi bukan hanya sebagai pembangunan rumah sakit yang sedang digenjot saat ini, tetapi yang ada di depan kami ini, kamera ini, Bung Alfian, adalah rencana pembangunan sentra industri peternakan. Ini juga sementara digenjot oleh Bapak Bupati atau pemerintah Kabupaten Sinjai di sektor industri peternakan nantinya. Dan nantinya ini akan dijadikan sebagai menyiapkan lapangan kerja baru untuk masyarakat di Kabupaten Sinjai dari segi sektor industri. Jadi tahun ini dua proyek yang diharapkan rampung dan sedang digenjot pembangunannya. Seperti itu, Bung Alfian. Ya, kita berharap semua semoga program dari pemerintah Kabupaten Sinjai, yakni pembangunan rumah sakit dan juga sentra peternakan, bisa segera rampung dan memberikan manfaat pastinya bagi masyarakat. Terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporannya dari Kabupaten Sinjai. Tribunars, dari laporan rekan Samsul Bahri ternyata ada tanggapan dari Bupati Sinjai sendiri yang di Seto yang telah dilakukan wawancara langsung tadi oleh rekan Samsul Bahri. Saya kesempatan ini melakukan pantauan kepada kegiatan
rekan di Sinjai Selatan, khususnya di wilayah ini. Itu kutunggu dari tadi. Di sini ada pembangunan Gak sampai kita kasih masuk. besar, ada rumah sakit Pratama dan pembangunan sentra industri peternakan yang Berapa menit ini, Kak? kurang lebih menyerap anggaran sekitar 70 sampai 80 miliar. Itu saya datang melihat bagaimana perkembangannya, apalagi ini juga merupakan salah satu visi misi program unggulan yang kemarin kita canangkan pada saat mencalonkan bupati, dan alhamdulillah ini bisa terlaksana khususnya pada tahun ini. Kita punya harapan pembangunan khususnya rumah sakit Pratama dan sentra industri ini betul-betul bisa dilakukan dengan baik, kualitasnya bagus, dan betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sinjai. Harapannya ketika ini selesai Pak Bupati kepada masyarakat? Itu untuk rumah sakit Pratama kita punya harapan mudah-mudahan masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke utara untuk yang sakit, apalagi kalau kita lihat lokasinya cukup bagus, indah, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita menjadi lebih sehat daripada sebelumnya di wilayah Sinjai Selatan dan Limpoe, bahkan mungkin bisa menyerap warga-warga dari tetangga Bulukumba. Untuk sentra ini tentu kita punya harapan bisa menyerap tenaga kerja seperti yang kita janjikan. Ini kurang lebih dari 10 ke atas. Dia punya sentra industri kecil untuk melakukan pengolahan daging sapi atau daging ternak, yang nantinya kita punya harapan selain membuka lapangan kerja bisa menjadi produk unggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai seperti yang sudah ada saat ini di sentra perikanan di Lararea. Kita bukan cuma seperti yang kita ketahui saat ini, mungkin orang sudah mengenal hasil perikanan Kabupaten Sinjai yang sudah jadi barang jadi siap dijual. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau ini sudah jadi bisa menjadi bahan-bahan atau produk-produk unggulan dari Kabupaten Sinjai yang bisa dijual keluar Kabupaten Sinjai. Untuk akses jalannya Tribuners, demikian tadi penjelasan dari Bupati Sinjai yang Diseto Gidista Asapa terkait dengan rencana pembangunan dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai. Harapan dari Bupati sendiri tadi sudah dijelaskan, dan kita semua berharap khususnya warga Kabupaten Sinjai dan juga warga Bulukumba yang menghuni di wilayah perbatasan Bulukumba Sinjai bisa memanfaatkan langsung adanya fasilitas rumah sakit nantinya. Mungkin begitu rekan Samsul Bahri. Halo rekan Samsul Bahri atas Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas laporannya. Sehat selalu, Tribuners. Kita akan kembali lagi setelah tayangan yang satu ini. Benar, masih di program Live Report on the Spot Tribun Timur, edisi Selasa 24 Agustus. Setelah laporan rekan Samsul Bahri dari Kabupaten Sinjai, kita akan bergeser ke Kota Makassar. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Muslim Emba, jurnalis Tribun Timur Kota Makassar. Assalamualaikum, rekan Muslim Emba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Bro Fian dan Tribuners dimanapun berada. Ya, rekan kita Muslim Emba di Kota Makassar akan melaporkan terkait dengan program vaksinasi yang dicanangkan oleh Kodim 1408 BS Kota Makassar.
Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan langsung kepada rekan Muslim Yemba untuk melaporkan. Ya, baik rekan Fian dan Tribuners dimanapun berada. Siang tadi, tepatnya sekitar pukul 11 siang itu telah berlangsung proses vaksinasi di markas Komando Distrik Militer 1408 BS Kota Makassar di Jalan Lantok Denpasar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Uniknya dalam proses vaksinasi ini, pihak Kodim menghadirkan kendaraan tempur tank lapis baja yang kemudian sudah disulap menjadi ambulans tank. Peserta vaksinasi yang hadir itu kemudian diarahkan untuk melakukan proses penyuntikan vaksin di dalam kabin belakang tank tersebut. Jadi ada sensasi tersendiri yang dirasakan bagi para peserta vaksin yang kemudian melaksanakan penyuntikan vaksin di dalam tank atau kendaraan lapis baja itu. Begitu, Fiam. Ya, untuk ini tentu sesuatu hal yang unik untuk menarik perhatian atau menarik simpati dari masyarakat agar lebih terbuka lagi untuk menggelar atau melakukan vaksinasi. Terus dari program vaksinasi tadi itu, suasana di lokasi, apakah masyarakat lebih antusias dari hari-hari sebelumnya sebelum adanya inovasi menghadirkan tank ini, rekan Muslim ya, Mbak? Ya, baik Fian, betul sekali. Dengan hadirnya kendaraan tempur ini atau tank ini, itu berhasil membuat antusiasme warga yang hadir untuk mengikuti vaksin tahap kedua tadi, itu lebih banyak yang hadir jelang siang begitu. Informasi dari Dandim 1408 sendiri hingga siang tadi, itu sudah sekitar 500 sampai 600 warga yang telah divaksin di dua tempat yang berada di halaman, yaitu dibagi dua, separuh diarahkan ke dalam tank, khususnya yang anak-anak dan pemuda begitu, lainnya diarahkan ke salah satu ruangan. Tujuannya agar menghindari kerumunan atau antrian panjang saat proses suntik vaksin ini berlangsung. Begitu, Fian. Untuk target vaksinasi sendiri yang digelar Kodim 1408 BS Kota Makassar, untuk hari ini itu berapa orang? Ya, sesuai penjelasan dari Pak Dandim tadi, itu untuk hari ini, karena ini vaksin kedua, sesuai dengan jumlah vaksin pertama yang dilangsungkan beberapa hari lalu atau pekan lalu, itu total 600 peserta yang divaksin untuk hari ini, yaitu vaksin kedua jenis vaksin Sinovac begitu, Fian. Mungkin ada penjelasan langsung dari Komandan Kodim ya, Kodim 1408 atau bagaimana? Ya, tadi saya sudah mewawancarai langsung Bapak Dandim 1408 Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra terkait program vaksinasi dengan menghadirkan tank ambulans ini. Berikut penjelasannya. Untuk dosisnya kita menyesuaikan berapa yang pertama kemarin kita berikan, hari ini sudah melanjutkan vaksin yang pertama tadi. Tadi sudah berapa banyak yang di... Total untuk hari ini sampai dengan pukul siang ini untuk jumlahnya kurang lebih 500 sampai 600 orang warga Kota Makassar. Ini menyiapkan tank sendiri seperti apa? Ya, ini kan beda dengan vaksin pertama, nggak dalam tank, ini vaksin kedua dalam tank, ini seperti apa? Seperti apa, ada konsep sendiri yang disiapkan pihak Kodim atau seperti apa? Baik, ini kita rencanakan kita datangkan adanya tank ambulan untuk didatangkan di Kodim ini dalam rangka memperbesar, memasifkan kegiatan vaksin ini di wilayah Kota Makassar. Jadi sebagai pengetahuan juga bagi warga masyarakat dan juga sebagai daya tarik pastinya, mungkin
mereka belum pernah melihat kendaraan tempur TNI Angkatan Darat, salah satunya tank AMX ini. Harapan kita dengan adanya ini semakin banyak orang yang akan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal Bapak Presiden untuk memasifkan tank tersebut. Jadi sebagai informasi juga, tank ambulan ini digunakan pada saat kegiatan tempur, manakala ada warga atau anggota kita yang mungkin terluka. Nah, saat ini dalam situasi pandemi, Angkatan Darat juga merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk sama-sama memasifkan kegiatan vaksin. Sehingga tank ambulan ini kita fungsikan untuk melaksanakan vaksinasi. Harapan kita Ya, Vian dan Tribuners, itulah tadi penjelasan Dandim 1408, yaitu kehadiran dari tank ini untuk menarik minat atau daya tarik dari warga untuk lebih semangat atau antusias mengikuti vaksinasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah begitu. Sekedar informasi juga tadi untuk menggambarkan antusiasme masyarakat itu, setelah warga mengikuti vaksin, kebanyakan juga bersuap foto dengan latar tank tersebut. Jadi kehadiran tank ini selain untuk menghadirkan sensasi baru dalam penyuntikan vaksin, juga menjadi sarana hiburan bagi warga untuk sekedar bersuap foto ataupun lebih mengenal lebih dekat terkait salah satu alutsista milik TNI Angkatan Darat ini. Begitu, Vian. Ya. Sampai kapan rencananya program vaksinasi dengan menghadirkan alat-alat tempur dari TNI ini akan digelar oleh Kodim 1408? Ya, untuk vaksin ke hari ini, itu mentok hari ini karena vaksin kedua. Namun Pak Dandim tadi menjelaskan bahwasanya tidak akan menutup kemungkinan akan terus menggelar vaksinasi lanjutan sesuai dengan stok vaksin yang di drop masuk ke pihak Kodim untuk disalurkan ke masyarakat. Jadi pihak Kodim sendiri menegaskan bahwasanya pihaknya terus siap dalam mendukung atau terlibat langsung dalam program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitu, Vian. Ya, terima kasih rekan Muslim Emba atas laporannya dari lokasi vaksinasi yang digelar oleh Kodim 1408 BS Kota Makassar. Sehat selalu rekan Muslim Emba. Ya, Tribuners, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah tayangan yang satu ini kita akan kembali lagi melaporkan dari laporan dari jurnalis Tribun Timur lainnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, masih di program Lab Report on the Spot Tribun Timur. Tribuners, setelah laporan dari Kabupaten Sinjai dan baru saja laporan dari Kota Makassar oleh rekan kita Muslim Emba, kita akan menuju ke Kabupaten Baru. Kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Darullah yang saat ini berada di Kabupaten Baru. Selamat sore, rekan Darullah. Ya, Tribuners,
Rekan Darullah di Kabupaten Baru akan melaporkan terkait dengan program dari Universitas Hasanuddin terkait dengan pengelolaan tambak udang yang saat ini sedang dibangun ataukah sudah dibangun ya rekan Darullah. Tapi untuk lebih jelasnya saya langsung ke rekan Darullah untuk melaporkan. Silakan. Ada beberapa atau ada banyak inovasi lah di sana terkait pengelolaan bioflok atau pengelolaan hewan-hewan yang hidup di air. Jadi saat ini Unhas sementara mengembangkan tambak udang bioflok. Jadi tambak udang bioflok ini pengolahannya dengan menggunakan sistem bioflok, yaitu dengan cara menumbuhkan makanan alami untuk udang yang bersumber dari bakteri positif untuk mengolah sisa-sisa pakan dan kotoran udang menjadi kumpulan-kumpulan vlog yang di dalamnya tumbuh mikroorganisme untuk dimakan kembali oleh udang. Jadi dengan tambak bioflok ini bisa lebih memperhemat jumlah makanan udang ketimbang tambak-tambak tambak-tambak intensif ataupun tambak-tambak tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Ini luas dari tambak udang Unhas sendiri ini berapa rekan Darullah, dan sudah sejak kapan ini beroperasi tambak udang biofloknya? Ya, untuk luas lokasinya sendiri itu yang saat ini dikelola yaitu 20 meter kali 40. Itu menampung sebanyak 10 bak berdiameter 5 dengan tinggi kolam 120 cm. Terus kapasitas tampung airnya itu yaitu sekitar 17,6 ton dengan ketinggian air per kolam gitu. Tadi dijelaskan ada perbedaan tersendiri dari pengelolaan tambak udang bioflok dengan tambak udang tradisional. Bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut, itu perbedaan yang mendasarnya apakah dengan inovasi yang dihadirkan oleh Unhas ini pengelolaan tambak udang biayanya, biaya operasionalnya ataukah penggunaan pakan untuk udang lebih murah ketimbang tambak-tambak tradisional atau bagaimana, Saudara Darullah? Ya. Menurut penjelasan dari pihak pengelola, perbedaannya antara tambak inovasi ini dan tambak tradisional yaitu pengelolanya lebih mudah dan lebih minim potensi untuk terkena penyakit udang yang dapat menimbulkan kematian pada udang-udang tersebut. Selain itu juga lebih menghemat tempat, menghemat tenaga, dan juga lebih mempermudah panennya karena tempatnya itu lebih kecil, dan di tempat yang kecil itu di satu kolam itu dapat menampung 20.000 ekor udang. Sementara 20.000 ekor udang ini kalau ditebar di tambak tradisional itu bisa memerlukan tempat sebanyak 1 hektar. Jadi dengan inovasi tambak Unhas ini dengan cuma ukuran yang kecil itu bisa menampung 20.000 ekor per bak gitu. Berarti secara penggunaan lokasi dan anggaran bisa diminimalisir ya rekan Darullah ya, dengan adanya tambak udang bioflok ini. Iya, betul sekali. Apakah ada rencana-rencana lanjutan dari Unhas sendiri dengan adanya inovasi tambak udang bioflok yang sudah ada sekarang di Kabupaten Baru ini? Apakah maksud saya rencananya disebarluaskan idenya untuk masyarakat, para pengelola tambak tradisional, atau sejauh mana?
Ya, hingga saat ini Unhas membuka ruang bagi masyarakat ataupun pelajar, bagi mahasiswa ataupun yang masih SMA atau SMK yang ingin datang belajar, berkunjung belajar, karena di tempat tambak Unhas ini yang berlokasikan di Desa Pojok, Kecamatan Manusia Tasik, Kabupaten Baru, itu sudah dijadikan tempat eduwisata. Jadi istilahnya di situ kita bisa sambil belajar, sambil berwisata, karena ada beberapa wahana yang telah disediakan untuk para pelajar. Jadi Unhas membuka ruang bagi masyarakat umum ataupun bagi pelajar untuk datang belajar terkait inovasi-inovasi apa yang telah diluncurkan Unhas. Ya. Berarti inovasi ini terbuka untuk umum rekan Darullah dan memang diperuntukkan untuk eduwisata atau wisata pendidikan. Iya, betul. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari pengelola rekan Darullah dengan hadirnya tambak udang bioblok Unhas ini. Ya, ada sedikit video wawancara bersama manajer eduwisata Unhas, yaitu Pak Samsul Alam Saleh. Tribuners, mari kita sama-sama menyaksikan video wawancara tersebut atau penjelasan dari pengelola eduwisata Unhas. Ya. Pengelolaannya dengan sistem bioflok. Bioflok ya. Ya. Jadi inilah tambak inovatif dari Unhas, di mana pengelolaannya itu kita menggunakan fermentasi probiotik begitu. Jadi kalau bedanya dengan tambak biasa ini apa ini, Pak? Bedanya banyak sekali ya. Ya. Yang kita lihat mungkin penanganannya lebih mudah di sini. Ya. Kemudian pakan jauh kita bisa lebih tekan. Lebih irit ya. Langsung Darullah lagi Mas Una, jelaskan sedikit. Kultur bakteri ya. Ya, kultur bakteri sehingga bakteri itu bisa mengolah sisa-sisa pakan atau sisa kotoran udang tersebut, sehingga bisa jadi gumpalan. Dalam gumpalan itu ada organisme yang bisa dimakan oleh udang. Oleh udang ya. Iya. Terus mengenai ukurannya sendiri ini dalam satu kolam ini ukuran berapa ini? Ya, ini juga untuk padat pendabarannya kita bisa lebih tinggi di sini karena kontrolnya lebih intensif, lebih bisa. Jadi ditambah intensif, biasanya orang tebar 100 per meter, kita di sini 1000 per meter. Per meter ya. Ya. Oh, ya. Per ton. Kalau anunya sendiri apa pertumbuhannya sendiri itu ketimbang tambak yang biasa itu bagaimana? Kalau pertumbuhan itu tergantung ininya, cuman memang agak cenderung cenderung agak lambat dikit di sini karena dia padat ya. Oh iya ya. Di ini ada berapa kolam ini, Pak? Di sini ada 10 kolam. 10 kolam semua ya. Dibuat oleh Unhas ya. Dan rencana mau bikin yang ini diameter 5, rencana kedepannya mau bikin yang diameter 12. Kalau per kolamnya ini isi berapa, Pak? Ini isi 20.000. Isi 20.000 ya. Per kolam. Kalau di tambak biasa itu 20.000 itu 20.000 bisa dia berapa ton itu kali 100 itu berarti dia cuman 200 meter ya. 200 meter ya. 200 meter. Di tambak biasa ya. Nah, kalau kita di sini cuman berapa ini? 200 meter itu berarti 200 ton. Di sini cuman 17,5 ton. 17,6 ton. Kita isi 20.000. Itulah tadi penjelasan dari pihak pengelola, yaitu manajer eduwisata Unhas, Pak Samsul Alam. Pengelola Unhas pun memperkirakan
dari hasil pemeliharaannya itu selama 3 bulan, mereka memperkirakan per kolamnya itu yang berisi 20.000 bibit itu mencapai 200 kilo hasil panennya. Itu dipanen, dipelihara selama 3 bulan untuk mencapai besar udang 200 kilo atau kapasitas udang 200 kilo dengan kapasitas 100 sampai 150 ekor per kilo untuk pemeliharaan 3 bulan. Terus kalau terkait perbandingan pakan antara tambak inovasi Unhas dan tambak intensif bisa menekan sampai 50% jumlah pakan yang telah dihabiskan. Tambak ini hanya menghabiskan pakan sekitar 1,5 ton sampai panen, itu selama 3 bulan. Tapi kalau tambak intensif biasa bisa menghabiskan pakan hingga 3 sampai 4 ton. Jadi perbedaannya itu 50% antara tambak intensif dan tambak inovasi Unhas ini. Ya. Ya, terima kasih rekan Darullah atas laporannya. Tentu ini sebuah inovasi yang menarik dan bermanfaat bagi para tribuners yang berencana untuk mengelola tambak udang. Dan satu lagi tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan Darullah dari Kabupaten Baru bahwa tambak udang yang dikelola oleh Unhas ini juga dijadikan sebagai lokasi eduwisata, tepatnya di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, ya rekan Darullah ya, Kabupaten Baru. Ya, terima kasih rekan Darullah atas laporannya. Sehat selalu, Tribuners. Demikian live report on the spot edisi 24 Agustus 2021. Tetap stay, saksikan terus tayangan-tayangan atau program-program menarik lainnya dari Tribun Timur melalui tayangan YouTube dan live Facebook. Jaga kesehatan selalu, kita terus menggaungkan perangi pandemi COVID-19 dengan menjaga jarak. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan sukseskan vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.